Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kali ini yaitu pribadi-pribadi sabar yang dikisahkan dalam Al-Quran bagian kedua, yang menceritakan tentang kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran, contoh lain yang dicatat oleh Al-Quran dalam masalah sabar dan orang sabar adalah Yusuf ibnu Yakub alaihissalam. Hidupnya merupakan mata rantai penderitaan. Lepas dari satu ujian, berpindah kepada ujian lain yang serupa atau yang lebih berat. Lepas dari ujian dan tipu muslihat perbuatan kakak-kakaknya, masuk kepada cobaan, ujian dan tipu daya istri Al-Aziz. Selamat dari ujian itu, lalu menghadapi ujian masuk penjara beberapa tahun lamanya tanpa suatu kesalahan yang pernah dilakukannya. Bebas dari penjara lalu memasuki ujian kesenangan dan kemewahan. Diuji dengan kedudukan sebagai menteri negara dan penanggung jawab urusan pertanian, pangan, dan keuangan pada zaman krisis pangan yang melanda negeri Mesir dan negeri-negeri sekitarnya. Dia dicoba dengan menanggung rindu dan jauh dari keluarga, kampung halaman, kerabat, dan handai tolan karena terpisah dan lamanya waktu terputusnya kabar berita. Kunci dari rahasia kesuksesan Yusuf adalah takwa dan sabar, seperti diucapkannya setelah mengungkap tabir rahasia tentang dirinya kepada kakak-kakaknya. Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf ayat 90. Apabila bertemu antara takwa dan sabar, maka lahirlah sifat ihsan, terutama kesabaran Yusuf ketika menolak bujuk rayu istri pejabat. Meskipun peluang untuk melakukannya demikian terbuka, pintu kamar sudah ditutup dan segalanya memungkinkan, tetapi ia menolak dan mempertahankan kehormatan serta harga dirinya dengan keteguhan imannya. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku Kitfir telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Untuk kedua kalinya istri Al-Aziz mengancam Yusuf dengan disaksikan para wanita kalangan istana dan istri-istri pembesar. Dengan nada kesal dan marah dia berkata, "Sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya. Niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Quran Surat Yusuf ayat 32. Yusuf dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu ujian terhadap keutuhan dinnya untuk berzina menjadi orang fasik, dan ujian terhadap urusan dunia, yaitu dipenjara dan terhina. Yusuf memilih yang kedua. Dia mengorbankan kepentingan dunia untuk memperoleh kepentingan dinnya. Dia mengorbankan kebebasannya demi mempertahankan akidah dan keyakinannya. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan
daripada tipu daya mereka. Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat 33. Kesabaran Yusuf lebih tinggi nilainya dari kesabaran ayahnya Yakub maupun kesabaran Ayub. Kesabaran Yakub dan Ayub adalah kesabaran terpaksa tanpa pilihan. Adapun kesabaran Yusuf adalah pilihan antara dua alternatif. Dalam masalah ini Ibnu Qayyim menukil ucapan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Kesabaran Yusuf dengan penolakan mengikuti kehendak istri pembesar lebih sempurna dan lengkap dari kesabarannya ketika dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, lalu dijual oleh penemu dan pemungutnya, dan perpisahan dengan ayahnya. Semua itu terjadi di luar pilihannya dan tidak mampu berbuat apapun kecuali dengan bersabar. Sedangkan kesabarannya menolak berbuat maksiat adalah kesabaran pilihan atas kerelaan hatinya menentang dorongan hawa nafsu yang terutama dikuatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, Yusuf seorang pemuda, nafsu seksualnya sedang kuat-kuatnya. Dia seorang bijaka dan tidak memiliki saluran lain untuk nafsu syahwatnya. Dia adalah pendatang, orang asing. Pada umumnya, orang asing tidak terlalu malu melakukan suatu perbuatan dibanding orang yang berada di lingkungan keluarga, kawan, dan kenalan. Dia adalah seorang budak, tidak memiliki kebebasan seperti layaknya orang yang hidup bebas. Wanita yang merayunya sangat cantik, kedudukan pemilik Yusuf, dan saat itu suaminya tidak di rumah, dan ajakan itu datang dari si wanita yang sangat mendambakannya. Selain itu, istri pembesar mengancamnya bila menolak akan dipenjara dan menjadi terhina. Meskipun berada dalam kondisi seperti itu, Yusuf tetap sabar dan memilih jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat kesabaran Yusuf As-Siddiq alaihissalam, bagaimana sikap dan pendiriannya ketika menerima keputusan kerajaan untuk membebaskannya dari penjara dan dia diundang ke istana untuk menghadap raja. Yusuf tidak terlalu terkesan dengan perintah dan keputusan itu. Dia tidak kehilangan keseimbangan meskipun bertahun-tahun lamanya mendekam dalam kezaliman dan kegelapan penjara. Bahkan dia minta yang pertama dan sebelum segala sesuatu agar dilakukan penyelidikan seksama terhadap tuduhan palsu dan bohong yang dituduhkan kepadanya, agar masyarakat mengetahui kebersihan dan kejujuran dirinya. Dan hal itu akhirnya benar-benar terlaksana. Firman Allah, Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Maka ketika utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya, bagaimana halnya dengan wanita-wanita yang telah melukai jari tangannya. Sesungguhnya Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka." Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan pun daripadanya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 50 sampai dengan 51. Yusuf meninggalkan penjara sesudah ada kepastian bersih dan bebas dari segala tuduhan. Nama baik dan kehormatan dirinya dipulihkan kembali. Raja makin mengagumi dan menghargainya. Begitulah
sekilas tentang kisah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.